Karena gue cuma literally gue waktu live tuh gue cuma main begini doang nih. Begini-begini doang. Musuh 5 orang mati. Main apa begini doang. Karena ini Scar nggak bisa di skip ya kan. Jadi gue coba baca aja bagian di situnya. Itu gue baru baca 3 menitan ngantuk. 私はアインズールゴン。我が名はシャドウ。影に潜み、影を狩る者。 Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama kami berdua di podcast Bukan Wibu episode 2. Yeay. Kenapa bukan Wibu? Karena saya bukan Wibu. Yang Wibu orang sebelah saya. Di mana dia? Dia di mana? Dia di mana? Iya. Ya sama kayak frame kemarin, sama-sama. Gue nge-frame-nya sama kayak kemarin. Mas, pokoknya antara kanan atau kiri. Nah itu dia yang Wibu tuh. Kalau gue sih bukan. Karena kita bukan Wibu. Pembahasan kita kali ini. Gua Wibu. Wibu. Anda yang bukan Wibu. Iya, betul. Karena saya yang bukan Wibu kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari judul kemarin, yaitu game Wuthering Waves. Apa hubungannya? Tentu saja tidak ada, karena kami bukan Wibu. Karena saya bukan Wibu. Terserah saya yang atur topik. Ketika podcast ini kita record ya, tanggal berapa ya? Tanggal 23 atau 24 mungkin ya? Iya, anggaplah tanggal 24 lah, Anggaplah tanggal 24. Tanggal 23 kemarin ada sebuah game yang rilis. Judulnya Wuthering Waves. Wah. Kau tahu anime? Nah itu dia tuh. Itu wow, itu wow. Iya, itu. Mumpung gamenya baru aja rilis dan tentu saja kita berdua sama-sama FOMO. Kali ini kita akan ngebahas pendapat kita berdua soal game Wuwa. Bagus atau tidak? Wah, tentu saja ini game bagus sekali. Yang habis nonton live tanggal 23 tahu lah seberapa bagus ini game. Ah, emang lu record ini habis live main Wuwa apa gimana? Iya, tadi gue habis main Wuwa sumpah. Dan gue langsung pensi. Detik itu juga gue langsung pensi. Mantap. Ya ayo kita bahas Wuwa dari orang yang sudah pensi main gamenya. Baru juga sehari sudah pensi. Aduh. Pertama gue mau nanya, menurut lu game Wuwa gini deh, kenapa lu malah FOMO sama gamenya? Yo. Oke, kenapa gue FOMO sama gamenya? Sebenarnya itu simpel, karena gue kemakan marketingnya gitu. Soalnya banyak yang bilang kalau Wuwa ini punya game yang lumayan sulit lah, istilahnya Souls-like. Nah, berhubung gue tuh emang suka banget sama game Souls-like, game-game susah kayak gitu, gue makanya tertarik pengen nyoba apakah benar Souls-like atau tidak. Makanya ya gue termasuk orang yang ikutan FOMO lah dan langsung pensi. Mantap. Saya veteran Wuwa. Dan alasan kenapa Anda pensi itu kenapa tuh? Setelah Anda ikut FOMO kan, terus pensinya kenapa nih? Capek pak, terlalu banyak bacot, cutscene, dikit-dikit jalan ngobrol, cutscene, baru tidak bisa di skip lah. Gue tuh kalau main game bukan mau nonton cutscene. Gue tuh paling benci game kalau cutscene sudah lebih dari 20 detik dan tidak bisa di skip. Berhenti gue nggak kuat, gue nggak tangan. Yang udah nonton live kemarin tanggal 23 tuh pasti tahu lah. Iya, gue akuin sih emang cutscene-nya nyebelin banget di Wuwa. Tapi kalau dibanding sama game sebelah ya, yang katanya ini game Genshin Killer nih Wuwa. Gue ngelihat Wuwa pas gue mainin, anjir ceritanya ngantuk pak. Sumpah ini kan cerita nggak bisa di skip nih ya. Yang cutscene nggak bisa di skip nih, ya kan? Karena nggak bisa di skip, gue coba baca dong. Oh, ya kan? Jadi kau tahu ceritanya Wuwa ini apa? Gue tahu yang Scar doang tuh, yang bagian Scar. Gue pensi gara-gara Scar. Coba lu jelasin ke gue. Ini game tentang apa? Meski gue tuh tidak peduli sama sekali soal story-nya. Lu paham gak ini tentang apa? Tar lu. Jadi gini, karena ini Scar nggak bisa di skip ya kan. Jadi gue coba baca aja bagian di situnya. Itu gue baru baca nggak nyampe 5 menit, 3 menitan ngantuk. Lu ngantuk, gue langsung pensi lo gara-gara Scar. Codetnya sudah banyak lagi. Aduh codet. Namanya saya Scar terluka. Codet di sini, codet di sini. Aduh. Itu reinkarnasi Getan bang. Sudah codet lama lagi ngomongnya sudah uninstall pensi. Itu benar-benar gimana ya, gue pas ini story-nya tuh kayak anjir. Gue sampai ngantuk tuh. Bahkan gimana ya, kalau mungkin gue tuh Genshin gue bisa lah ngikutin ya kan. Bahkan
gue seneng sama cutscene-cutscene-nya karena emang ceritanya bagus gitu menurut gue. Kalau sampai gue aja yang bisa baca cutscene lebih dari 3-4 menit gitu kan di dalam Genshin, bahkan sampai arsip bukunya itu gue bacain, itu gue apa ya, pas ngelihat wah itu ngantuk kayak ini ceritanya parah banget sih. Mungkin lu belum relate aja sama gamenya, makanya lu merasa itu ngantuk. Sedangkan lu udah main Genshin tuh lama, makanya lebih relate, jadi tidak ngantuk. Waktu pertama kali gue main Genshin, gue nggak ada ngantuk-ngantuk ya. Baca dialog Gua yang ngantuk. ada, scene yang ada, gue nggak ngantuk gitu loh. Karena buat gue ceritanya bagus. Tapi pas gue baru pertama kali nyoba, gue anjir ini nyebelin sih. Mana developmentnya itu kayak nembak. Lu tau kan dari isekai misalnya karakter ini di bumi kayak malu-malu introvert. Masuk isekai jadi bantai-bantai tanpa ada suatu plot yang jelas gitu loh. Kayak gitu developnya. Ya Gue bagaimana ngerasanya kayak gitu. bagaimana plotnya mau jelas kan dimulai dari premis hampir semua cerita dimulai dengan amnesia. Iya kan, dia kan lupa ingatan. Bagaimana mau jelas orang MC-nya aja tidak ingat apa-apa. Iya sih, tapi kalau kita merujuk ke game lain yang sama-sama amnesia, ya enggak sebegitu juga, Bang. Baru Ada chapter kok. 1. Makanya jangan pensi, baru chapter 1. Coba lanjut dikit. Lu aja pensi, bacot. Lu aja pensi. Aduh. Padahal gue Sangantuk itu ceritanya. padahal kalau mau bilang kombatnya itu seru loh. Kombatnya seru. Terakhir lu main level berapa karakter? Mentok 20 kan atau sudah lebih? 40 gua. Lu udah, Gua masih main lu udah sampai sekarang. 40. Gue pakai karakter level 20, gue ngalahin monster yang level 45. Dan itu bisa. Wah, di situ darah soslike gue terpacu gitu untuk coba ngalahin monster level 45 dengan karakter level 20 dan berhasil. Cuma ya itu cutscene biadabnya itu yang bikin gue langsung mending gue main Elden Ring, bikin malas. Kalau menurut lu gimana gameplaynya? Kalau menurut gue sih menarik banget. Mekanik bertarung, waktu bertarung. Iya, mekaniknya bagus. Cuma gue balik lagi kalau soal controller buat gue jelek. Kurang enak controller ya. Lu main pakai ini atau pakai HP? Mouse, mouse sama keyboard. Gue pakai ini. Controllernya buat gue nggak enak sama sekali. Dalam artian pertama buat kameranya itu agak delay. Karena gue Kamera biasa apa nih? Kamera mau view geser kiri geser kanan. Jadi pas waktu fight kan, ngelok, iya, waktu ngelok musuh atau waktu free cam. Waktu ngelok, oke. Kalau itu gue setuju. Gue pakai ini pun Delay. ngeselin banget, Pak. Mau pindah target tuh susah banget loh. dodge-nya pun terkadang delay. Nggak selalu ya, tapi dodge-nya terkadang delay. Kalau pakai ini Gue enggak. udah ngepasin dodge-nya terkadang delay. Kalau gue sih nggak masalah di bagian delaynya, gue tuh masalah di bagian locknya tuh. Locknya tuh aneh banget. locknya. Kadang kita musuh di depan, ngeloknya tuh yang ke belakang sana tuh. Dan kita Nah, mau itu ganti target locknya, musuhnya di lock nih, kita mau pindah ke sebelah itu nggak tahu caranya gimana, nggak mau pindah-pindah. Syukurnya gameplaynya gampang, jadi ya udah. Sama kalau gue nggak tahu ya, gue nggak main Genshin, gue main Genshin tapi cuma sampai gacha pertama, habis itu pensi. Gue main Honkai Star Rail, Honkai Impact 3 gue main. Honkai Impact 3 kan namanya itu? Honkai Impact kan? Itu Honkai Impact 3 kan? Yang mana? Honkai Impact 3 yang pertama, Honkai Star Rail yang baru Iya, nih, Honkai Impact, tahun iya. kemarin. Honkai Impact 3 gue main. Honkai Impact 3. Tapi cuma sampai tutorial doang karena udah terlanjur bosen. Gua nggak tahu nih dua game itu ya, tapi kalau di wow. Malah wah. Wow, wow. Tapi di WoW ini gameplaynya tuh menarik gitu. Pukulnya sana sini, ting teleport. Tapi cuma modal kotak doang pukulnya. Iya, kalau di mouse ya. Buat gua kanan. membosankan sekali. Seru ya, karena kan combo antara kotak sama segitiga, tapi cuma modal kotak itu udah bisa nge-combo. Buat gue tuh sesuatu yang tidak menarik. Karena gue cuma literally gue waktu live tuh gue cuma main begini doang nih. Begini nih. Musuh 5 orang mati. Main apa begini doang. Sebagai orang yang sering main Souls-like ya, yang kalau mau pencet harus mikir dulu nih. Ini kalau gue pukul kena nih meninggal nih. Main game kayak begitu yang cuma modal kotak. Rada males sih. Tapi gue nggak tahu, di Genshin kayak gitu kan. Di Genshin iya sebenarnya Modal satu tombol juga? aja sih, cuma dia ya dibilang modal satu tombol enggak sih, dia ada 4 sama dots. Pukulnya. Pukulnya. Buat mukul doang. Pukulnya satu. Sama. Satu tombol juga. Iya, buat mukul doang. Skill sama ulti nggak dihitung kan? Kayaknya emang gitu. Mungkin gara-gara masuk ke HP juga ya, jadi tombolnya dipersimpel gitu. Kita ngomongin mekanik lain deh. Dodge-nya gimana menurutmu? Dodge-nya menurut gua itu
itu Kalau gue dibilang susah enggak. Ya tidak. Dibilang gampang, gampang. iya gampang sih. Cuma delay di gua itu doang. Gue pakai controller enggak kok. Ya lu pakai controller, gua enggak. Iya sih. Kalau buat gue sih dodge-nya gampang banget. Gue pengen banget cobain counter attack-nya tuh. Itu kan counter attack-nya cuma sempat kepake waktu lawan boss tutorial. Yang gue nggak sukanya itu, kita cuma nge-spam kotak aja itu bisa langsung ke parry. Males banget. Gue berapa kali tuh. Makanya itu gampang karena kita nggak cuma ngandelin dodge doang kan, ada parry-nya dan iya tinggal. Ya Makanya gue udah. bilang cuma modal begini saja lu bisa main. Gini-gini doang bisa menang. Males banget gue pak. Kan kita sempat tuh nyobain hero yang pakai tombak tuh Zilong. Ah, yang Zilong, lawan iya, ada Zilong, yang lawan bos anggap burung. aja Zilong. Nah, yang lawan bos burung itu kan ada momen yang anggap aja ada Zilong. halonya lewat. Nah, itu gue cobain beberapa kali untuk dapatin timing parry-nya, gagal tuh. Nah, gue pengen tuh ngerasain yang timing parry kayak gitu. Cuman sampai titik gue pensi, gue nggak berhasil menemukan boss yang bisa gue parry. Rata-rata kroco semua sih, soalnya masih di awal ya, mau gimana lagi. Gue padahal Iya, penasaran masih banget, gue pengen tahu seberapa satisfying nih parry-nya nih selain dari tutorial ya. Katanya sih WoW yang dijual battle-nya ya, combat battle-nya. Tapi sejauh yang gue main WoW, bahkan dibanding Honkai Impact 3, kayaknya masih lebih susah Honkai Impact 3 combat battle-nya. Kita bahas gacanya deh, lu ngegacha dapat apa aja? Udah sempat free gacha? Ya, busuk semua. Apa Seperti cewek? biasa. Cewek, cowok, Cowok 1, cewek 1. rambut Gue merah lupa dua. nama karakternya. Rambut merah dua-duanya. Rambut merah 1 yang cowok. Terus cewek siapa sih namanya, lupa gua. Yang rambut hitam panjang. Itu mah dapat gratisan Terus setahu gua. siapa? Gue dapatnya yang cewek, yang rambut merah, pendek sama ya laki-laki rambut merah juga sih. Yang cewek rambut merah kan gratis juga itu. Gue dapat dari gacha loh. Gratis itu Nanti dapat dapat? sendiri waktu lu enggak pas lu masuk kota pertama tuh. Bukan Itu langsung cewek, dapet. bukan yang pistol, yang pedang doang. Oh, Tapi main pakai cewek yang pistol tuh gampang banget. Gua ngalahin bos yang level 45 dengan karakter level 20 modal dia doang tuh. Karena bisa di-kiting, kita tinggal dari jauh aja tembak tok 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 jenol. Apalagi dodge-nya gampang kan. Lu milihnya apa? Karakter cowok cewek? Kalau karakter utama? cowok dong. Karena gue udah punya feeling ini game bakal ngeharem nih. Wih, baru masuk langsung 2 cewek. Aduh, jalan-jalan cewek sana, cewek sini. Tidak berbudaya. Untung. Ya hode lah, ngehode. Aduh, enggak gitu dong. Ketika gue make MC cewek, ya kan, dikelilingin banyak cewek yang iya sus begitu, yang mengarah ke agak romantis kan ngeliatnya kayak anjing apaan sih? Kalau gua game apapun selalu karakter cewek. Lu main itu game tuh berjam-jam, bro. Bisa 10 jam, 20 jam. Lu tidak capek apa lihat di layar laki-laki terus. Nah, makanya selalu karakter cewek. Kalau buat story gue lebih milih cowok karena ya mungkin sudut pandang gue juga yang sebagai seorang cowok ya kan. Jadi gue ngeliatnya begitu. Tapi kalau buat battle gue biasanya jarang sih bawa main karakter tuh. Oh, iya. Ini aja karena belum dapat karakternya. Iya sih. Gua aja tadi langsung ganti. Setelah dapat 6 hero langsung gua ganti. Dan kalau story ya tadi seperti yang gue bilang, gue ngelihat sudut pandang ya sebagai seorang cowok karena gue juga cowok gitu loh. Soal mekanik gliding gimana? Gliding, grappling banyak banget tuh. Gua seneng banget sih ngelihat fitur-fitur yang dibawa di game ini ya, di WoW ya. Cuma gua rasa kayaknya staminanya kebanyakan deh. Kayak lama banget glidingnya tuh tidak jatuh-jatuh. Soalnya gue main Zelda. Main Zelda tuh cuma kalau awal-awal ya 10 detik paling sudah jatuh kita tuh gara-gara stamina habis. Di ini game nih ada mungkin 30 detik nggak jatuh-jatuh. Bandingin sama Genshin gimana? Genshin ya, dibandingin sama Genshin waktu lu masih pertama nih main Genshin. Iya, stamina-nya banyak banget kalau di WoW. Tapi kalau lu bandingin sama Genshin misalnya ya punya gua, akun gua ya staminanya lebih dikit. Karena kan kalau Genshin semakin tinggi world level lu, semakin patung Archon semakin tinggi, ya maka stamina lu naik juga. Iya, jadi staminanya jadi lebih banyak gitu. Cuma tadi pas gue naik level juga stamina kita nambah. Pas gue naik level tadi berarti dari awal emang udah banyak. Nanti bisa lebih banyak lagi. Kayaknya nih emang game tuh sengaja ngebanyakin staminanya biar playernya tuh bisa nge-combo terus, nggak berhenti. Kayaknya sih. Karena kan ini Kuro Games ya yang ngeluarin PGR juga ya, PGR. Yang ya terkenal karena combat battle-nya. PGR juga gue cuma sampai tutorial. Tidak Gua ada nggak main kah malah. game HP yang susah begitu kah? Jangan nge-spam begini, kurang asik. Kalau mekanik grapplingnya gimana? Nah gue liatnya nih ini mekanik diambil dari
Monster Hunter Rise. Di Monster Hunter Rise juga ada gitu tuh, grappling, dan grapplingnya tuh bisa ngasal dia di udara bisa. Jadi sambil kita nge-gliding bisa ditambahin tuh tinggi glidingnya dengan cara nge-grappling satu kali terus kita nge-gliding lagi. Itu buat gue menarik banget sih. Soalnya gue jangan main game begini. Gue baru lihat di HP ada mekanik kayak begitu. Terakhir gue lihat di Switch soalnya di Monster Hunter Rise. Ternyata bisa dibawa ke HP. Wow, sudah secanggih itu loh. Grapplingnya tuh dari satu titik ke titik lain jauh banget. Yang di kota pertama tuh yang banyak atap-atap kan. Itu dari satu atap ke atap lain bisa nge-grappling loh. Jauh banget. Pas gue lihat, gila. Perpindahan dari satu titik ke titik lainnya tuh enak banget di game ini. Sama bisa lari di tembok, itu yang gue kaget pas tahu kalau bisa lari di tembok. Itu. Bukan manjat begini, manjat, kan? Bukan manjat tapi lari, literally lari lurus gitu. Waduh. Kalau temboknya agak miring sih mungkin masih it's okay ya, agak miring gitu. Tembok lurus nih. Lurus nih. Iya, tembok lurus itu. Lo pernah nggak nemu bug pas main WoW? Gue pernah nih. Orang cuma main sekali lo tanya pernah atau tidak? Gimana cerita? Gue hari pertama langsung pensi lo. Gue sebelum Oscar udah nemu bugnya. Apaan? Step up gitu, tek gitu. Enggak, gue manjat nih ya, manjat. Ini kan tebing nih dua, ini kan tebing gini. Gue manjat, set. Nih tebingnya dua gini, agak ngejepit. Nah, gue manjat dari kiri, ya kan, set. Terus ke kanan, itu nyangkut di tengah-tengah, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Oh iya? Itu bug, sumpah. Jadi gimana, lu lockout? Relock? Lockout lah, relock. Kalau gue nggak nemu. Cuma kalau kita ngomongin begitu-begituan ya, manjat ya. Satu hal yang gue kesel tuh mekanik itunya loh, auto stepnya itu ngeselin banget. Kalau di Minecraft namanya auto step. Jadi kalau ada tanjakan, kalau ada apa itu kayak naikan gini nih, karakter kita tuh bukan lompat begini, tapi langsung kayak ke teleport gitu, tiba-tiba sudah di atas. Jadi itu namanya auto. Kalau di Minecraft namanya auto step. Jadi kita jalan tiba-tiba udah di atas kayak gini. Padahal ada gundukan nih. Kalau normalnya kan kita lompat dulu manual baru ke sini. Nah di WoW ini auto stepnya ngeselin banget, Pak. Ini ada gundukan dikit nih, tiba-tiba lompat sendiri, tiba-tiba teleport sendiri. Ada kucing nih, tiba-tiba jalan sendiri. Ngeselin banget itu. Gue paling tidak suka tuh kalau apalagi pas manjat ya. Wah, gue tuh sempat manjat tuh di kota pertama yang gedung tinggi tuh. Beberapa kali jatuh gara-gara auto stepnya kan ada atapnya kan gini nih. Ya udah pas di pinggir atap tiba-tiba auto step ke teleport ke sebelah. Jatuh lah. Ngeselin banget itu. Tapi gue nggak tahu ya apakah fitur auto stepnya bisa dimatiin atau tidak. Soalnya itu ngeselin banget. Harus. Kalau gue misalnya udah tidak, kalau misalnya gue balik main gue bakal matiin tuh kalau bisa dimatiin. Ngeselin banget loh. Ya udah main lagi bang. Tidak, saya pensi. Saya cukup dengan mas-mas codet. Saya tidak mau bertemu kembali. Baru mas-mas codet kan. Itu yang mas-mas codet baru terhitung sebentar loh cutscene-nya. Sumpah, lo di main quest level 14 ya, yang level world lu 14 itu level world apa intinya level adventure-nya lah 14, bukan level karakternya ya. Itu lo bakal ketemu story yang cutscene-nya panjang gila. Sumpah, setengah jam gue nggak kelar cutscene-nya. Pilihan yang tepat untuk pensi, mantap. Terima kasih teman-teman. Tidak sia-sia saya pensi. Setengah jam cutscene-nya gak kelar-kelar. Gue ngeliatnya astagfirullahaladzim. Mana gak bisa di skip pula. Kenapa sih itu orang suka banget bikin cutscene tidak bisa di skip. Gue jual PS5 tuh gara-gara itu tuh. Gue males banget main game-game PS5 gak bisa di skip cutscene-nya. Gue main Ghost of Tsushima nih, anjir, semua cutscene-nya tuh sama sekali tidak ada yang bisa di skip. Gue paksa-paksa lah main lah. Aduh Pak, gue cuma kuat ngelarin satu map. Itu kan ada 3 map, 3 region lah. Gue cuma kuat kelarin satu region sama DLC. Udah abis itu, gue jual aja lah. Bodo amat dengan PS5. Gimana, tiap kali ngobrol, loading, duduk, bicara baik-baik, tidak bisa di skip-skip obrolan mereka. Cutscene tidak bisa di skip. Gue pengen gameplay, bukan lihat cutscene. Males banget. Itu juga waktu lu masih di Scar. Itu setelah cutscene yang itu tuh, yang tadi yang gue bilang yang panjang banget. Itu ntar lu gue pengen kesini ntar tiba-tiba ketemu cutscene. Gue pengen kesini tiba-tiba ada cutscene. Kata gue, anjing kemana-mana cutscene bangsa. Itu yang gue rasakan pas keluar dari kota. Keluar dari kota kan ketemu cewek kungfu tuh.
cutscene. Selesai cutscene-nya tuh tidak bisa di skip, jalan dikit, ngobrol lagi cutscene. Ngobrol lagi sih, jalan lagi sedikit, ada kumpulan tentara, cutscene. Apa ini, Cok? Cutscene 3 kali berturut-turut di saat yang bersamaan, kurang ajar. Ini Genshin juga begitu kan? Kalau Genshin cutscene ada, cuma kalau sepanjang itu sih enggak ya. Dia lebih dibagi per chapter gitu loh. Enggak setiap jalan cutscene, Cutscene-nya ke trigger kalau pertama itu emang quest utama, kedua itu event, udah 2 itu. Bisa di skip cutscene-cutscene-nya yang penting-penting itu. Nggak bisa kalau Genshin. Ya gue sih nggak apa-apa ya kalau ceritanya bagus gitu, masih bisa gue nikmatin. Kalau gua cutscene-nya astaga. Saya tidak peduli mau cerita bagus jelek, saya skip, bodo amat. Gue sempat ini ke yang misi di dalam gedung tuh, yang ngobrol sama banyak orang, kita bolak-balik dari rak, baru balik lagi ke orang ngobrol. Iya di situ ada satu momen gue dalam tanda kutip lah kejebak gitu sama obrolannya kan, karena kalau udah masuk obrolan kan gue gini nih, biar cepat-cepat kelar kan. Ada obrolan yang berulang tuh kalau kita nggak pencet yang kalau kita nggak pilih opsi obrolan paling bawah. Jadi gue gini terus nih, loh kok tidak selesai, loh tidak selesai. Giliran gue ada, ini kayak betul nih, gue pencet bawah, baru gue langsung percepat lagi nih. Ternyata ada lagi opsi di bawah tuh, suruh pilih paling bawah, kejebak lagi, kurang ajar. Ini sengaja banget nih. Ini yang desain ini game sengaja, dia tidak mau orang-orang kayak saya main yang selalu skip begituan. Oh ini ada manusia yang tukang skip dialog. Oh kita jebak dia dengan kasih 4 opsi yang berulang. Oh dia udah pilih pilihan yang benar. Oke kita jebak lagi, kasih 4 opsi berulang. Kurang aja. Gue berapa menit tuh gue ulang-ulang tuh. Bang itu gampang nebak ya. Cuma lihat gambarnya doang. Kalau gambarnya udah kursor kanan, udah itu yang benar. Gimana gue mau lihat, karena sebelum muncul aja gue udah pencet. Malas tahu. Gini. Gue juga skip nggak gue baca. Gue klik kanan. Gue tidak mau lihat ada opsi. Iya, kan lu pencet. Lu kan pencet di layar, nanti kalau ada opsi itu kan tinggal pilih. Kalau ini kan auto kepencet. Kalau dialognya kan auto kepencet. Kalau pakai controller, udah gue cuma gini. Keulang-ulang nih, nggak kelar-kelar. Kenapa nggak kelar-kelar nih, ngomongnya lama banget. Ternyata harus pencet bawah. Gue pencet lagi nggak spam nih. Keulang lagi. Ternyata harus 2 kali. Kurang aja. Sengaja banget ini. Kenapa sih? Tidak semua gamer tuh pengen tahu story loh. Gue nih pengen main gameplaynya aja. Sama tuh gue paling malas tuh kalau main game tutorialnya kelamaan. Ini game tutorialnya lama banget sih menurut gue tuh. Sampai ngalahin yang bos tuh ada 15 menit lah. Buat gue tuh lama loh tutorial 15 menit. Tutorial tuh cukup 2 menit lah, kayak Dark Souls gitu. Nih, pukul ini, ngedodge ini, maju ini. Oke sudah sih, tuh bos lawan langsung. Itu gue suka tuh kayak gitu tuh, to the point. Tidak ada tuh ngobrol 5 menit dulu. Hei bangun, kamu siapa? Namamu siapa? Saya tidak peduli, maju hajar. Kalau tutorial langsung lawan bos, gas. Itu namanya story. Bodoh amat. Saya mau langsung lawan bos terakhir di tutorial. Saya tidak mau lihat story pret. Bikin habis. Katanya penganut story bagus, dikasih story bagus di game nggak mau. Waduh. Saya mau main game, bukan mau nonton cutscene, bukan mau baca novel. Storynya bagus aja ya. Gue sih no comment ya storynya bagus atau tidak, karena gue nggak perhatiin, orang skip doang. Gak. Buat gua 3/10 storynya. Bang, gue udah teracuni sama Genshin. Gue main Honkai Star Rail pun gue Genshin kelupaan. Nah berarti lu penyohong Honkai Star Rail. Tidak agak gue pernah cerita kan sama lu. Gue main Genshin aja sampai gue lupa kerja 3 minggu. Lu penyohong Genshin juga berarti kan. Sudah jelas. Habis itu gue main Honkai Star Rail. Gue lupa sama Genshin. Iya tuh berarti pindah lagi penyohongnya kan. Sampai 1 bulan. Bukan, itu karena ceritanya menarik gitu loh. Saya tidak peduli dan story. Terima kasih banyak. Storynya bagus. Bodoh amat. Saya main gameplay. Kalau bisa langsung lawan bos terakhir di awal ya. Gue tuh sampai nyari bos tuh. Ini mana bos? Jalan-jalan. Mana bos? Jadi kenapa ngobrol semua? Itu gue setuju. Kalau kebanyakan cutscene gue juga pasti nyari bos bang. Main Genshin sama ASR pun begitu. Lagi story kebanyakan bacot dan bla 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 gue baca, walaupun gue baca juga anjir gue main game mau berantem gitu loh, mau fighting. Ya udah gue cari bos gitu loh. Ntar kalau udah puas baru gue cutscene lagi, story lagi. Kayak gitu. Sistem gacanya menurut lu gimana?
Sama aja kayak Genshin. Gue sempat main Genshin sampai ngegacha pertama. Jadi gue lumayan tahu lah. Kita bisa ngegrinding apa currency-nya yang nanti ditukar sama barang untuk ngegacha kan? Iya kan? Sama kayak Genshin kan itu berarti? Sama. Persis sama. Kayaknya emang udah ini sih, udah jadi formula paling ideal kayaknya ya untuk menggaruk uang-uang playernya ya kayak gini kayak Genshin. Cuma gue lihat mahal ya. Buat lu yang udah main Genshin lah, menurutmu mahal atau tidak? Buat gue mahal. Gue lihat subscriptionnya 80.000 loh sebulan. Gue bandingin sama Mobile Legends cuma Mobile Legends berapa ya sebulan? 40 kayaknya. Oh, 120 lah kan 31 minggu. Hah? Battle Pass-nya Starlight. Nggak bisa dong kalau Starlight bandinginnya sama yang ini Iya, yang podcastnya itu. Yang 150.000 sama 150.000. Ada itu yang bundling 1 bulan 79.000. Itu samanya kayak weekly. Beda. Oh, kalau weekly di 120 ya Mobile Legends ya weekly ya. Iya 120 jatuhnya kalau mau ngambil sebulan full kan 30 4 minggu. Lebih mahal Mobile Legends gitu. Oh iya, tapi Mobile Legends dapat skin. Nah iya, ini dapat hero, dapat karakter. Ya namanya game gacha pasti nyari meta. Kalau lu mau tahu ya di WoW itu ada semacam arena lah simpelnya. Kalau di Genshin tuh namanya Abyss. Mungkin ya penonton lu yang main Genshin tahu apa, juga. Dungeon gitu? Nah, challenge. bukan dungeon. Jadi kayak ya challenge gitu lah, kayak challenge. Nah, lo tahu buat mainin challenge itu setiap karakter punya stamina-nya. Jadi nggak bisa lu terus-terusan pakai karakter yang sama di challenge itu. Harus ganti. Yang berarti semakin banyak lu harus punya karakter. Harus banyak karakter lu build, ya kan? Udah keluar duit main ini game WoW? Belum Belum. Lihat. Kayak abang ini aja. tidak keluar sama sekali, sudah pensi. Saya selamat dari jeratan game-game gacha baru selain Mobile Legends. Yeay. Ada. Lu sempat main challenge yang itu nggak, yang tiba-tiba jadi platformer dari samping tuh layarnya? Ada tuh yang challenge masuk ke dalam goa kan tiba-tiba gameplaynya berubah jadi dari samping tuh, jadi kayak game platformer. Oh belum. Gue baru game yang jadi burung, lu tau nggak? Nah, gue nggak sempat juga tuh. Jadi burung? Jadi burung kayak semacam apa, ada lingkaran-lingkaran lu masukin tuh pakai burung itu. Oh, Kan lu jadi burung. Nah, lu ikutin tuh lingkaran-lingkarannya. berarti mini gamesnya banyak ya? Di Genshin juga banyak kayak gitu mini games. Kalau Genshin bukan mini games, lebih ke arah puzzle. Di WoW juga kan ada puzzle nih. Beberapa kali gue sempat main tuh ada puzzle yang kayak nembak atau kita harus mindahin barang atau manjat tapi tidak boleh. Kita harus naik ke atas gedung tapi nggak boleh manjat. Kayak gitu juga. Tipe-tipe puzzle-nya atau beda? Di WoW kan kayak gitu tuh puzzle-nya. Iya di Genshin. Di Genshin iya yang di Sumeru. Cuma kalau kita bandingin sama 1.0 ya, karena WoW juga baru 1.0. Terlalu banyak fitur. Waktu 1.0 pas 1.0. Cuma ya setelah itu baru di Genshin lebih susah. Belum kan Genshin udah update sekian. Siapa tahu WoW nanti lebih biadab. Kita kan tidak tahu. Siapa tahu nanti ada cutscene 2 jam. Berarti bisa dikira. Cutscene 2 jam ya. Itu gue tinggal mandi, Bang. Sumpah. Kenapa tinggal mandi? Gue tinggal mandi pakai auto click. Tinggal udah mandi tuh, makan tuh 2 jam cutscene. Cutscene aja sih yang bikin gue langsung malas main. Semoga aduh kenapa sih nggak mau kasih fitur skip? Itu kalau orang tertarik sama story, pasti itu bakal ditonton kok, tanpa lu harus maksa orang nonton. Tapi terkadang ada orang yang dia tertarik sama gamenya cuma karena ada fitur skip, dipencet fitur skipnya. Karena kayak anjir lama banget, tapi gue tertarik sama storynya. Kan biasanya game tuh ada fitur replay kalau story. Menurut lu masih kaku nggak tuh motionnya? Buat gue sih oke aja sih. Soalnya gue main game yang lebih kaku Kalau lu main Dark Souls tuh kaku banget pak. Coba lu main Dark Souls 2 menangis lu tuh. Gua tuh mah fluid. Kalau lu sering main game Dark Souls tuh gerakan tuh kayak slow motion pelan gitu karena pakai armor berat. Bukan itu. Maksud gua permasalahannya tuh motionnya kaku dalam artian kayak loncat nggak ada ancangannya tiba-tiba langsung loncat gitu loh. Itu mah teleport bukan loncat. Tapi menurutmu gimana? Bagus atau enggak? Game bagus atau tidak? Ini game secara keseluruhan bagus atau tidak untuk awal rilis ini? Pertama, sediakan fitur skip untuk cutscene utamanya, untuk story utamanya. Jelas. Harus ada skipnya itu wajib karena storynya sama sekali tidak menarik perhatian saya ya.
soal bug-nya tolong diperbaiki. Pasti ya. mah itu wajar. Masa saya logout disuruh download ya? Masa saya logout disuruh download dulu coba? Ngalamin gak lu? Hah? Gue logout nih ya, keluar game. Baru logout disuruh download, kata gue anjing. Bagus lah, berarti kan devnya itu nge-patch cepat loh. Ada bug masuk, mereka terima info langsung di-patch, makanya disuruh download. Masa gue pengen logout bang, kalau pengen login ya nggak apa-apa deh. Oh, logout. Logout, baru gue pengen logout. Oh, gue nggak pernah pakai Bukan fitur logout login. sih. Gue langsung Alt F4 soalnya. Itu kayak Download. itu literally game HP loh. Game HP kan gitu, kalau loading download dulu. Kayak Shadowverse. Shadowverse kan tiap kali mau loading mau di download dulu nggak? Jadi nggak download satu kali di awal. Downloadnya tiap kali kita mau buka fitur yang dibutuhkan. Aduh, udah gitu nih, udah logout setelah selesai download ya kan ada disuruh restart tuh. Yang lu waktu pertama main WoW kan gitu kan. Setelah kelar download Source disuruh restart gamenya. Ini juga sama. Gue pengen logout ya kan, terus disuruh download, gue download, disuruh restart gamenya, masuk ke gamenya lagi. Pas masuk ke gamenya lagi, download lagi, kata gue anjing. Ya, namanya game baru rilis kan, pasti banyak itu di update. Mari kita terima lah, masuk akal, make sense. Cuma kasihan orang yang main pakai paket data. Kalau gue sih bagus guys. Cuma cutscene aja yang bikin gue pensi. Karena literally cuma itu yang bikin gue emosi. Cutscene sama dialog yang gak bisa di skip. Selebihnya gameplaynya gue suka. Parry-nya meskipun gameplaynya terlalu gampang ya, tapi oke lah, asik. Apalagi fiturnya banyak yang grappling dan segala macam. Banyaknya minigame tuh menarik. Cuma itu cutscene. Jadi kalau lu tidak masalah dengan cutscene yang bermenit-menit dan tidak bisa di skip, ini game bagus kok. Dan kita tidak disponsori. Kalau disponsori, tidak mungkin saya marah. Sama, aduh. Ya tapi ini masih 1.0 ya. Mungkin ya di 2.0, 3.0 atau mungkin di versi 4 ya. Bisa jadi Genshin Killer beneran. Atau mungkin malah senasib sama Tower of Fantasy. Udah Iya, masih hidup kan? Ya. Masih hidup itu game? Nggak tahu. Katanya kan Killer Genshin ya, ujung-ujungnya iya. Gua rasa sini bakal bertahan. Soalnya Tower of Fantasy yang bikin Tower of Fantasy yang bikin Tower of Fantasy itu bikin game apa lagi sih? Nggak tahu, gue juga. Nah itu Intinya kayak gitu. kemungkinan mereka tuh nggak punya pemasukan lain untuk membiayai Tower of Fantasy-nya. Makanya mereka KO di tengah jalan. Nah ini kan yang bikin ini game yang bikin PGR kan? Nah, karena ada pemasukan dari PGR. Jadi selama PGR masih jalan, tidak menutup kemungkinan kalau WoW ini bakal tetap diurus. Gitu. Tapi ya balik lagi buat awal belum bisa buat dibilang Genshin Killer sih. Itu guys, itu statement dari penyokong Genshin. Oke, sip. Terima kasih yang sudah nonton podcast ini. Gimana pendapat kalian soal game WoW ini? Kalian tim story atau tim gameplay? Tulis aja kolom komentar di bawah. Saya sih tim Gua gameplay. tim dua-duanya. Bodoh amat. Cutscene-nya harus bagus ya, story-nya harus bagus, Tidak. gameplaynya juga harus Kalau bagus. story bagus gue terima, tapi bisa di skip. Thank you semua yang nonton sampai detik ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bukan Wibu episode 2. Dari episode 1 bahas judul, episode 2 bahas wah, mantap kan? Wah, episode 3 kita bahas apa lagi? Tidak tahu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode 3 dan bye-bye guys.